Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas LKS uji kompetensi halaman 13 nomor 1 sampai 30 sebagai bahan untuk belajar kalian malam ini ya. Jadi langsung saja kita bahas nomor 1. Tinggi satu anak tangga adalah 20 cm. Jika terdapat 15 anak tangga, maka tinggi tangga adalah, perhatikan ya, nomor 1 ya. Oke, nomor 1 di sini satu anak tangga 20 cm. Apabila ada 15 anak tangga berarti 20 kali 15 saja seperti itu. Hasilnya adalah 300 cm. Oke. Sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 di sini seutas tali panjangnya 20 cm. Berarti awalnya itu talinya panjangnya 20 cm. Kemudian dipotong menjadi 2 bagian, berarti dari 20 cm itu dibagi 2. Dibagi 2 artinya kan sama dengan dikali setengah. Berarti kan di sini kita pakai rumus geometri ya, bukan aritmatika, karena tiap sukunya itu dibagi atau dikali ya. Dibagi 2 artinya rasionya dikali setengah. Sekarang kita perhatikan, pemotongan dilakukan sebanyak 5 kali. Kita buat permisalan saja, misalkan dari yang awalnya 20 ya kan, dari yang U1 itu dia 20, kemudian dipotong potongan pertama menjadi suku kedua. Kemudian dipotong lagi potongan 2 kali ya, keduanya ini nanti jadinya adalah suku ketiga. Kemudian dipotong yang ketiga kalinya, dia menjadi suku keempat. Dipotong yang keempat kalinya, dia akan menjadi suku kelima. Dipotong yang kelima kalinya, yang ditanya adalah kan dilakukan pemotongan sebanyak 5 kali ya, dia akan menjadi suku yang ke-6. Nah, kita disuruh mencari ini, suku yang ke-6, yaitu kita pakai UN-nya, apa namanya, barisan geometri ya, rumusnya yaitu A kali R pangkat N min 1. Di sini adalah U6, ya, jadi A-nya adalah berapa? 20 ya, 20 dikali R-nya setengah pangkat 6 min 1. Oke, jadinya 20 dikali apa namanya? 6 min 1 kan 5, berarti setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 itu kan 1/32. Nah, nanti kita hitung ya, kita 20 dibagi 32 hasilnya 0,625. Di pilihan ganda di situ yang mendekati adalah 0,65. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, soalnya suku ke-7. Nah, kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui suku ke-7 itu berturut-turut ya, suku ke-7, suku ke-10, suatu barisan aritmatika adalah 33 dan 48. Berarti suku ke-7-nya 33, kemudian suku ke-10-nya berapa? 48. Oke. Di sini diketahui barisan aritmatika ya. Oke, aritmatika. Kemudian yang ditanya ini adalah suku ke-15. Suku 15 yang ditanya, oke? Jadi untuk mencari suku ke-15, kita memakai cara eliminasi substitusi dulu. Jadi U7 sama U10 ini kita buat menggunakan rumus dasar barisan aritmatika ya, UN sama dengan A plus N min 1B. Kita pakai rumus ini ya.
UN sama dengan A plus N-1B. Kalau U7, maka dia akan menjadi A plus 6B. Hasilnya 33. Nah, kalau U10 berarti A plus 9B. Hasilnya berapa itu? U10-nya 48. Nah, kita kan mencari salah satu variabel ya, entah A atau B. Di sini kita bisa mencari A dengan cara kita eliminasi ya. Jadi pertama-tama kita eliminasi. Eliminasi dulu. Eliminasi A-nya, supaya hilang A-nya, berarti harus dikurangi. Nah, seperti ini. A dikurangi A habis. 6B dikurangi 9B hasilnya min 3B. Kemudian 33 dikurangi 48 hasilnya min 15. Berarti nilai B-nya min 15 dibagi min 3 hasilnya 5. 5 adalah nilai B. Kemudian kita mencari yang A ya dengan cara substitusi berarti ya. Kita mencari dengan cara substitusi menggantikan ya. Di sini ada dua persamaan, A plus 6B sama dengan 33, yang satu A plus 9B sama dengan 48. Kita cari menggunakan persamaan yang pertama aja. A plus 6B sama dengan 33. Nah, kita substitusikan aja B-nya jadi A plus 6 kali 5 sama dengan 33. Oke, jadi A plus 6 kali 5 hasilnya 30 sama dengan 33. Oke, maka nilai A-nya sama dengan 3. Sudah ketemu A sama B-nya, sekarang kita mencari apa namanya? Yang ditanya, suku ke 15. Suku ke 15 berarti kan A plus 14B ya. A plus 14B. A-nya tadi berapa? 3. Plus 14 kali B-nya berapa? 5 ya. Jadi 3, 14 kali 5 berapa? 70. Oke, 3 tambah 70, 73. Semua bisa ya? Kita lanjutkan yang nomor 4. Oke, kita geser. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, barisan geometri dengan U7. Nah, kita tulis dulu aja. Diketahui U7 sama dengan 384. Oke. Kemudian rasionya R-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah suku ke-10 ya. Suku ke-10 ini yang ditanya. Berarti di sini ketahui yang geometri ya, bukan aritmatika tapi geometri. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu dari U7 sama dengan 384. Di sini kita bisa mencari A, karena apa? Sudah diketahui R-nya ya. Kita jawab dulu. Nah, yang pertama, U7 sama dengan 384. U7, kalau barisan geometri itu kan rumusnya, saya taruh sini ya. UN-nya barisan geometri itu kan rumusnya A kali R pangkat N-1 ya, tadi di atas sudah ya. Oke, nah sekarang kalau U7 berarti kan A kali R pangkat 6 sama dengan 384. Di sini R-nya diketahui 2 kan, substitusikan aja A kali 2 pangkat 6 sama dengan 384. Berarti A kali 2 pangkat 6 hasilnya 64 sama dengan 384. Kita mencari A, berarti 384 dibagi 64 aja. Hasilnya adalah 6. A-nya sudah ketemu. Kemudian di sini kita bisa mencari apa namanya?
Kita bisa mencari U ke 10 ya, karena A-nya sudah ada dan R-nya di sini juga sudah ada. Nah, berarti U10 kalau kita menggunakan konsep rumus ini, UN sama dengan AR pangkat N-1, maka U10-nya sama dengan A kali R pangkat 9. Kita substitusikan aja A sama R-nya. A-nya berapa tadi? 6 ya. R-nya berapa R-nya? 2. 2 pangkat 9. Berarti berapa ya? 6 kali 2 pangkat 9 hasilnya 512. Kalau dikali hasilnya 3072. Pahami ya dari sini. Next, nomor 5. Oke, yang nomor 5 di sini jumlah N buah suku pertama deret aritmatika. Ya, jadi ini diketahui dulu. Diketahui. Maaf agak lemot ya di sini. Aritmatika ya. Aritmatika diketahui SN-nya sudah diketahui ya. SN-nya rumusnya untuk soal ini pakai N per 2 kali 5N min 19. Oke. Beda deret tersebut adalah ya, yang ditanya adalah beda. Yang ditanya adalah beda. Oke. Ini kita jawab. Perlu kalian ketahui bahwa ada rumus seperti ini ya. UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Jadi, apabila ada soal kok diketahui suatu rumus SN untuk mencari suku tertentu, itu rumusnya UN sama dengan SN min SN min 1. Ya. Misalkan saja kalau dicari U100, jadi S100 dikurangi S99. Kalau dicari U7 berarti S7 dikurangi S6. Kalau dicari U15 berarti S15 dikurangi S14 ya. Oke, dari rumus ini kita bisa mencari beda. Beda kan rumusnya U2 dikurangi U1 ya. Kita tulis saja sini. Beda itu rumusnya U2 dikurangi U1. Nah, untuk mencari U2 kita bisa menggunakan rumus ini nih, UN ini. UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Berarti kalau U2 itu kan bisa mencari dari S2 dikurangi S1. Ya, ini adalah penjabaran dari U2. Oke. Sekarang dikurangi U1, dikurangi U1 itu kan sama dengan S1. U1 adalah suku pertama, itu sama dengan jumlah suku pertama ya. Suku pertama itu kan berarti, maka di sini kita bisa tulis bahwa S2 min min S1 min S1, jadi ini min 2 kali S1. Oke. Kemudian kita substitusikan aja ya, kita taruh di atas sini. Kita taruh di sini, kita jabarkan maksud saya ya. S2 itu kita tinggal masukkan ke rumus ini, N-nya diganti 2. Maka jadi 2 per 2 kali 5 kali 2 min 19. Oke. Ini yang pertama ya. Kemudian min 2 ini kan tadi S2. Sekarang min 2 kali S1 berarti min 2 kali S1. S1 rumusnya adalah N-nya ini diganti 1, maka menjadi 1 per 2 kali apa ini? 5 kali N diganti 1 min 9. Oke, kita jabarkan. Ini 2 per 2 habis ya. Sebentar. 2 per 2 habis, tinggal 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10 min 19. Hasilnya adalah min 9. Kemudian 2 ini dicoret dengan 2 ini, maka jadi min
5 kali 1 dikurangi 19 hasilnya plus 14, ya kan? Min 9 ditambah 14 hasilnya adalah 5. Oke, sudah ketemu nomor 5-nya. Sekarang kita lanjut nomor 6 ya. Kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan gambar itu ya, titik-titik itu. Yang pertama itu titiknya ada berapa? 1 ya. Yang pertama titiknya ada 1. Yang kedua titiknya ada 3. Yang ketiga ada berapa itu? 5. Kemudian ada 7 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah apa namanya? Pola ke-12, berarti U12 yang ditanya ya. Yang ditanya adalah U12-nya itu berapa? Nah, dari sini kita bisa ketahui dulu coba apa? A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Benar. A-nya 1, selisihnya berapa? 1 ke 3 ditambah 2 ya. 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Berarti bedanya sama dengan 2. Kemudian langsung aja jawab U12 berdasarkan rumus UN sama dengan A plus N minus 1B, maka apa? A-nya saya tulis ya A plus N min 1B. Itu adalah rumus UN. Hanya di sini ada 1 plus N-nya 12. Oke. 12 min 1, B-nya 2. Jadinya berapa? 12 dikurangi 1, 11. 11 kali 2, 22. 22 tambah 1, 23. Ya, sudah ketemu. 23, nomor 6. Sekarang kita nomor 7. Bacakan nomor 7. Oke, gimana ini? Suku kedua dan suku kelima. Nah, kita tulis ketahui dulu. Diketahui. Suku kedua ini apa ya? Barisan geometri, deret geometri ya. Geometri. Oke. Geometri diketahui suku keduanya 24. Suku ke berapa? Kelimanya ya. Suku kelimanya 192. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah yang ditanya S8. Ini adalah S8. Oke. Sama, kita pakai cara eliminasi substitusi. Kalau di aritmatika tadi, nomor berapa tadi? Yang nomor 3 tadi kan kita pakai eliminasi substitusi, cuma pakai penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau geometri eliminasi substitusinya pakai apa, Bu? Eliminasi substitusinya pakai, kalau nggak perkalian ya, pembagian. Nah, sekarang berarti kan kita eliminasi dulu. Eliminasi. Oke. U2, kalau barisan geometri ya, UN itu rumusnya adalah apa? A kali R pangkat N min 1. Ya kan? Ingat-ingat. Nah, kalau U2 berarti kan rumusnya AR. A kali R saja ya kan? Sama dengan berapa U2-nya? 24. Sedangkan U5 itu AR pangkat 4. Hasilnya berapa itu? 192. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Bagaimana cara mengeliminasi kalau dia berupa geometri? Ya, ini kan kali. Berarti eliminasinya harus dibagi supaya dia bisa hilang salah satu. Kita menghilangkan salah satu variabel A-nya ya. A dibagi A kan habis dengan 1. Nah, R di sini dibagi R pangkat 4, R pangkat 3.
Kemudian 24 ini coret sama 192 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 24. Ini hasilnya 1. 192 dibagi 24 hasilnya adalah 8. Nah, jadi kalau disederhanakan yang atas ini kan tinggal 1 semua ya. Karena dicoret habis ya. 1 per, ini yang pangkat 3 adalah R pangkat 3. Sama dengan ini tinggal 1 per 8. Oke. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa R pangkat 3 itu hasilnya ada 8. R pangkat 3 hasilnya 8. Nah, maka nilai R-nya lawannya pangkat 3 kan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Di sini R-nya ketemu 2. Oke. Setelah itu kita pakai cara substitusi. Siapa yang disubstitusi? Yang R-nya yang sudah ketemu tadi. Ya, habis eliminasi kita pakai substitusi. Dari persamaan mana yang gampang? Yang atas ya. A kali R sama dengan 24. A kali R-nya tadi berapa? 2 ya. A kali 2 sama dengan 24. Maka A-nya sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya 12. Hasilnya adalah 12. A-nya sudah ketemu 12. Nah, yang cari apa di sini? S8. Ya udah, kita masukkan rumus saja. SN rumusnya apa? SN itu rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1 ya. Jadi N-nya tadi yang dicari adalah S8 ya. A-nya 12. 12 kali R-nya itu 2, N-nya 8, min 1, per R-nya berapa? 2 ya? 2 min 1. Udah kita sederhanakan jadi 12 kali 2 pangkat 8 hasilnya 256 ya. 256 min 1 per 1 hasilnya adalah 3060. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 8. Kita lanjut nomor 8. Gimana itu soalnya? Suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa kursi. Barisan pertama terdapat 8 kursi. Ya, kita cari barisan yang kedua. Oke, kita tulis saja barisan pertama 8, barisan yang kedua 12, barisan yang ketiga 16, ya kan? Dan seterusnya. Apakah ini membentuk barisan aritmatika atau geometri? Oke, kita lihat bahwa 8 ke Oke, bahwa 8 ke 12 ini selisihnya atau ditambah berapa di 8 ke 12 tambah 4 ya. Oke, 12 ke 16 ini juga ditambah 4. Oh, berarti kalau tambah itu artinya dia merupakan barisan aritmatika. Kemudian yang dicari adalah banyak kursi pada baris ke-8. Berarti S8 ya. Yang nomor 8 itu yang dicari adalah S8. S8 apa? Oh, maaf. Banyak kursi pada baris ke-8. Berarti U8 ya, yang U8. Yang ditanya adalah U8. Di sini kita bisa diketahui ya. Diketahui bahwa A-nya sama dengan D8. Kemudian yang 4 ini apa? Yang 4 ini adalah bedanya ya. Gampang sekali. Bedanya adalah 4. Kemudian yang ditanya adalah banyak kursi pada barisan ke-8. Yaitu U8. Rumus UN ya. N sama dengan A plus N-1B.
Oke, yang dicari U8. U8 sama dengan A-nya 8. Plus N-nya 8 min 1, B-nya 4. Oke. Sekarang kita jabarkan. Hasilnya adalah 8 min 1, 7. 7 kali 4, 28. 28 tambah 8, 30. Hasilnya 36 ya, nomor 8. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 9 ya. Kita ketahui dulu apa itu yang nomor 9. Suku keempat dan ke-9 dari deret aritmatika. Oke, berarti yang diketahui di sini ada deret aritmatika. Deret aritmatika dengan suku keempatnya adalah 41 dan suku ke-9-nya, suku ke-9-nya adalah 26. Jumlah 10 suku pertama, maka yang ditanyakan adalah jumlah, karena jumlah berarti S ya. 10 suku pertama berarti S10. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah mengeliminasi dan substitusi agar ketemu A dan B-nya ya. Kita eliminasi dulu. Aritmatika dari rumus UN sama dengan A plus N min 1B, maka kalau suku keempat adalah A plus 3B. Hasilnya adalah 41. Sedangkan suku ke-9-nya A plus 8B sama dengan 26. Caranya mengeliminasi, kita kurangi aja. Jadi A dikurangi A habis, 3B dikurangi 8B min 5B, 41 dikurangi 26 hasilnya 15. Maka nilai B-nya hasilnya adalah min 3. 15 dibagi min 5, min 3. Oke? Sudah ketemu nilai B, sekarang kita substitusikan untuk mencari nilai A. Substitusikan ke pesan yang pertama saya. A plus 3B sama dengan 41. A plus 3 kali B-nya min 3 sama dengan 41. A 3 kali min 3 hasilnya min 9 ya. Sama dengan 41, maka nilai A-nya 41 ditambah 9 sama dengan 50. Oke, sekarang kita mencari S10 berdasarkan rumus Sn sama dengan aritmatika ya. N berdua kali 2A plus N-1B. Oke, maka S10-nya sama dengan 10 per 2 kali 2. A-nya 50 plus N-nya 10 min 1, B-nya min 3. Oke. 10 dibagi 2, 5. 2 kali 50, 100. Ya. Kemudian 10 dikurangi 1 itu 9 kali min 3 min 20 tuh 7. Oke. Maka 5 kali 10 dikurangi 27 hasilnya 73 ya. 100 kurangi 27, 73. 73 kali 5 hasilnya 365. Ini adalah nomor 9. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 10. Oke, yang nomor 10. Diketahui UN menyatakan suku ke N suatu barisan geometri yang suku-sukunya positif. Nah, geometri ya, ini berarti diketahui geometri dengan yang pertama persamaannya U7 dikurangi U3 sama dengan 24 akar 2. Kemudian persamaan yang kedua U5
sama dengan 3 akar 3 kali U2. Nah, karena ini merupakan geometri, maka yang didahulukan persamaan yang mana dulu? Geometri itu kan dikali atau dibagi ya, maka yang didahulukan untuk mencari salah satu variabel, kita pakai yang kedua dulu, oke? Nah, kita cari U5 sama dengan 3 akar 3 kali U2. Ya, U2 di sini kali pindah ruas jadi bagi. Oke, sama dengan 3 akar 3. U5 kalau pakai rumus geometri kan berarti AR pangkat 4. Kalau U2 maka AR saja. Kemudian 3 kali akar pangkat, kalau dibuat bentuk pangkat kan 3 pangkat setengah. Nah, kalau 3 saja ini artinya kan 3 pangkat 1 ya. Dari sini kita bisa menyederhanakan A-nya habis, R-nya tinggal 3. Maka jadi R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 1. Ditambah setengah, 1 setengah ya, 3/2. Oke? Pangkat 3/2. Sekarang kita mencari nilai R. Ya, 3 di sini pangkat, kalau dipindah ruas kan akar pangkat. Akar pangkat 3 itu sama dengan pangkat seperti 3. Berarti 3/2 dikali dipangkatkan sepertiga seperti ini ya. Jadi pangkat kalau dipindah ruas kan jadi akar pangkat. Sedangkan akar pangkat itu sama dengan pangkat. Nah, akar pangkat 3 berarti pangkat seperti 3. 3-nya ini bisa dicoret ya, karena pangkat kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. 3/2 kali sepertiga, dicoret 3-nya, tinggal apa R-nya? Tinggal 3 pangkat 1/2 atau setengah. Ini nilai R ya. Kita sekarang mencari nilai A-nya dengan substitusikan ke persamaan yang pertama. U7 dikurangi U3 sama dengan 24 akar 2. U7-nya berarti AR pangkat 6 ya kalau geometri. U3-nya berarti AR pangkat 2. Sama dengan 24 akar 2. Di sini ada A semua ya, A-nya dikeluarkan karena belum diketahui. R-nya ditaruh di dalam kurung ya. Sama dengan 24 akar 2. Kemudian, karena R-nya sudah diketahui, langsung saja R-nya 3 pangkat setengah dipangkatkan 6 dikurangi R kuadrat, maka 3 pangkat setengah dipangkatkan 2 ya, sama dengan 24 akar 2. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikali. 2 sama 6 dicoret tinggal 3. Kalau 2 sama 2 dicoret habis ya. Tinggal apa? Tinggal A kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 1 atau 3 saja. Sama dengan 24 akar 2. Sekarang perhatikan ya. 3 pangkat 3 kan 27. 27 dikurangi 3, 24. 24 kali A, 24 A. Sama dengan 24 akar 2. Nah, 24 di sini bisa disederhanakan. Berarti nilai A-nya tinggal akar 2. R-nya sudah ketemu 3 pangkat setengah atau akar pangkat 3. Akar dari 3 ya. Akar pangkat 3, sedangkan A-nya diketahui akar pangkat 2. Kemudian kita di sini yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan tadi adalah mencari suku ke-6. Ya, mencari U6. U6 dari barisan geometri yaitu AR pangkat 5. Ya kan? A-nya berapa? A-nya akar 2 dikali R-nya 3 pangkat setengah dipangkatkan 5. Oke. Sekarang
kita sederhanakan ya, jadi akar 2 dikali 3 pangkat setengah dipangkatkan 5. Setengah kali 5 jadi berapa? 5/2. Nah, 5/2 ini kalau dibuat pecahan campuran jadi berapa? Jadi, ntar agak lemot, 3 pangkat 2 setengah, ya kan? Nah, sekarang kita sederhanakan lagi ya, akar 2 tetap akar 2 ya. Kali 3 pangkat 2 ya ditulis saja, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah. Oke. Sekarang kita ketahui nilainya bahwa ini kita tulis ya akar 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, sedangkan 3 pangkat setengah hasilnya adalah akar 3. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan. 9-nya kita tulis dulu, akar 2 kali akar 3, yaitu akar 6. Hasilnya 9 akar 6. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11, di sini ada soal cerita tentang aritmatika. Diketahui, bentar. Ayah menabung uangnya di rumah. Setiap bulan, besar tabungan bertambah secara tetap dimulai dari bulan pertama 50.000 ya. Jadi bulan pertama adalah 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa ini adalah barisan aritmatika. Bahwa suku pertahanannya 50.000, sedangkan di sini dari 50 ke 55 ini bedanya selisihnya yaitu 5.000. Oh, ternyata ini adalah aritmatika. Oke, tulis dulu diketahui kalau ya lupa ya. Suku pertamanya 50.000. Oke, suku pertamanya 50.000. Kemudian bedanya 5.000. Yang dicari adalah jumlah tabungan selama 10 bulan. Jumlah tabungan selama 10 bulan berarti jumlah itu kan SN ya. Nah, tabungan ke 10 berarti S10. Yang ditanya adalah S10 ya. SN untuk aritmatika itu rumusnya apa? Benar, ini agak lemot. Untuk aritmatika, SN rumusnya saya tulis di sini N/2 kali 2A N-1 B. Oke, yang ditanya adalah S10, berarti N-nya diganti 10. 10/2 kali 2 A-nya 50.000, N-nya tadi 10, B-nya 5.000. Oke, 10 dibagi 2, 5. 2 kali 50.000, 100.000. Oke, 10 dikurangi 1, 9 kali 5.000, 45.000. 45.000 ditambah 100, 145.000. 145.000 dikali 5, hasilnya 725.000. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke nomor 12. Nomor 12. Di sini diketahui adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu 18 A, B, C,
D, E, F, G, dan min 6. Dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa 18 ini adalah A atau suku pertama. Sedangkan min 6 ini adalah suku ke N. Sedangkan keseluruhan N-nya atau banyak suku ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 N. Ya, N-nya ada 9. Kemudian yang ditanya di sini adalah A plus D plus G. Kita tahu bahwa A di sini A di sini adalah suku ke, kalau 18 adalah suku pertama, A di sini adalah suku kedua. Sedangkan D-nya adalah suku ke 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan G di sini adalah suku ke 8. Langsung kita substitusi aja bahwa A ini adalah suku kedua. Plus D-nya adalah suku kelima. Dan G-nya adalah suku ke-8. Oke, U2. U2 itu kalau barisan aritmatika berdasarkan rumus UN sama dengan A plus N-1 B, maka U2 adalah A plus B. Kemudian U5 adalah A plus 4B. U8 adalah A plus 7B. Kalau kita sederhanakan, di sini A-nya ada 3. 3A. Kemudian B plus 4B plus 7B, hasilnya adalah plus 12B. Nah, di sini kita mencari ya, berapa itu 3A plus 12B, kita substitusikan. A-nya sudah ada, yang belum ada B, maka kita cari nilainya B. Dari mana? Dari ini, diketahui UN itu. UN sama dengan min 6 ya. UN N-nya itu kan 9, maka U9 sama dengan min U9. Kalau rumus aritmatika berarti A plus 8B sama dengan min 6. A-nya adalah 18 ya. Kemudian B plus 8B ya. Ini B ya, plus 8B sama dengan min 6 ya. Sekarang kita pindah ruas saja. Min 6, min 18 hasilnya min 24. Maka mencari nilai B min 24 dibagi 8. Hasilnya sama dengan min 3B-nya. Lalu kita substitusikan aja. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 3A plus 12B ya. 3A plus 12B. 3 kali A-nya 18 plus 12 kali B-nya min 3 ya. Hasilnya adalah 3 kali 18 54. 12 kali min 3 hasilnya min 36. Kalau dikurangi hasilnya 18 ya, ketemu ya. Kemudian kita lanjut nomor 13. Nomor 13 diketahui bahwa apa ini? Suku ketiga dan suku ke-8, suatu barisan aritmatika ya. Diketahui ini barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika, suku ketiga dan suku ke-8 berturut-turut adalah 2 dan min 13. Yang ditanyakan adalah S20, jumlah 20 suku per
sama. Oke, maka caranya sama ya dengan eliminasi dan substitusi. Gampang saja, sudah berkali-kali ini ya. Pertama, kita eliminasi dulu. U3 barisan aritmatika itu sama dengan A plus 2B. Berapa U3-nya? 3-nya 2. Kemudian U8, A plus 7B. A plus 7B berapa di situ? Min 13. Kemudian kita eliminasi. A dikurangi A habis, 2 dikurangi 7 hasilnya, min 5B. 2 dikurangi min 13 sama dengan 2 ditambah 13. Hasilnya 15. B-nya 15 bagi min 5. Hasilnya min 3. Itu adalah B-nya ya. Sekarang kita mencari A-nya dengan cara substitusi ya. Kebersamaan yang pertama yaitu A plus 2B sama dengan 2. A plus 2 kali B-nya min 3 sama dengan 2. Kemudian A, A 2 kali min 3 min 6 ya. A min 6 sama dengan 2. Maka nilai A-nya 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, sekarang kita bisa mencari S20. Kita masukkan rumus Sn ya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ya. Yang dicari adalah S20. S20 berarti 20 per 2. 2 kali A-nya 8 plus 20 min 1, B-nya min 3. Oke, jadi 20 dibagi 2 itu 10. 2 kali 8, 16. 20 dikurangi 1, 19. 19 kali min 3 hasilnya 16 min 57 ya. Nah, kemudian total hasilnya 16 min 57 kan min 41. Min 41 kali 10 min 410. Oke. Ini hasilnya. Saya kemudian kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14. 14 boleh dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, oke? Kemudian memantul kembali dengan 3/5 kali tinggi sebelumnya. Panjang lintasan gerak bola sampai berhenti adalah, kita perhatikan ya bahwa di sini kalau bola memantul itu awalnya kan ketinggiannya 5 meter ya. Kemudian memantul kembali tingginya 3/5 kali dari tinggi semula. Oke. Nah, yang namanya memantul kan jadi dari yang tadinya ke bawah terus memantul lagi ke atas, nanti kembali lagi ke bawah seperti itu ya. Ini R-nya sendiri tadi berapa? 3/5, sedangkan 5 meter ini adalah A. Kita perhatikan yang pertama pantulan ke bawahnya dulu ya yang kita perhatikan atau turun dulu. Diketahui A ketika turun atau suku pertama ketika turun dia awalnya kan 5 meter ya. Berarti AT saya lambangkan di sini AT-nya 5. Sedangkan A naiknya habis turun kan dia memantul 3/5-nya. Maka AN itu A naiknya itu saya buat 3/5 dari yang awalnya tadi. 3/5 dari 5. Berarti berapa? 3 meter ya. Berarti 3 meter. Ini dicoret hasilnya 3 meter.
Lah R-nya bagaimana? R-nya tetap sama semua 3/5. Nah, yang kita cari yang pertama, itu kita cari S tak hingga yang naik dulu. S tak hingga yang turun dulu. Sama ya rumusnya. Kalau S tak hingga A/1 min R. A-nya di sini A yang turun dulu. A yang turun berapa? 5 ya di situ. 5/1 min R. R-nya berapa? R-nya 3/5. Oke. 3/5. Jadi 5/1 dikurangi 3/5, 2/5 ya. 5 dibagi 25 hasilnya adalah 25/2. 25/2. Kemudian kita mencari yang S tak hingga naik. Rumusnya sama, tapi A-nya kita pakai yang AN ya. Per 1 min R. AN-nya tadi 3 ya. 1 min R-nya 3/5. 3/5. Oke. Sama dengan 3 dibagi 1 dikurangi 3/5, 2/5 ya. Hasilnya adalah 15/2. Kemudian dari sini kita totalkan ya. Jadi 25/2 ditambah 15/2 hasilnya 40/2. 40/2 sama dengan 20. Maka hasilnya sama dengan 20. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 15 itu diketahui ya, suku ketiga dan ketujuh suatu deret geometri. Geometrinya suku ketiga dan suku ketujuh itu berturut-turut adalah 16 dan 256. 256. Kemudian yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama, S7 yang ditanyakan. Oke. Berarti di sini kita berdasarkan konsep UN sama dengan A kali R pangkat N-1 ya geometri. Maka untuk mencari salah satu variabel A atau B-nya, A atau R-nya ya rasio, kita menggunakan eliminasi substitusi ya. Kita eliminasi dulu. U3 itu artinya sama dengan A kali R pangkat 2 itu 16. Sedangkan U7 A kali R pangkat 6. 256. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Ini yang kita hilangkan adalah A-nya ya, berarti kita bagi aja. A dibagi A habis. R kuadrat dibagi R pangkat 6 ini R pangkat 6 dibagi R kuadrat tinggal pangkat 4 ya. 16 sama 256 kita sederhanakan sama-sama bagi 16. Ini 1, yang ini 16. Berarti kalau disederhanakan yang atas tinggal 1 semua ya. 1 per R pangkat 4 itu sama dengan 1/16 ya. Maka R pangkat 4-nya di sini adalah 16. Untuk mencari R, ya kan? Lawannya pangkat 4 berarti akar pangkat 4 dari 16 itu berapa? 2. R-nya ketemu 2 kalau pakai cara eliminasi. Sekarang kita pakai substitusi untuk mencari nilai A-nya. Ya, kita substitusi ke persamaan yang pertama, AR pangkat 2 itu sama dengan 16.
Oke, A kali R-nya 2 pangkat 2 sama dengan 16. A kali 2 pangkat 2 itu 4 ya, sama dengan 16. Maka nilai A-nya sama dengan 16 dibagi 4, 4. Oke, A-nya sudah ketemu 4. Sekarang kita cari S7. Ya, kalau geometri, Sn itu rumusnya, jika R-nya ini lebih dari 1, maka pakai rumus A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Yang ditanyakan N7 tadi, N-nya 7, maka A-nya 4, R-nya 2, pangkat 7 min 1 per pangkat 7 ya, R-nya 2 min 1. Jadi 4 kali 2 pangkat 7 itu kan 128. 128 dikurangi 1 adalah 1,227 dibagi 1 hasilnya 508. Bisa dipahami ya dari sini. 508. Oke, sekarang kita lanjut nomor 16. Kita lanjut nomor 16. Gimana ini? Kakek membagikan permen kepada 6 orang cucunya menurut aturan deret aritmatika ya. Jadi nomor 16 ini dia diketahui deret aritmatika. Aritmatika ya. Makin muda usia cucu, makin banyak permen yang diperoleh. Jika permen diperoleh cucu kedua sebanyak 9 buah dan cucu kelima 21 buah, berarti U2-nya itu 9. Sedangkan U5-nya adalah 21. Oke, yang ditanya adalah jumlah seluruh permen, berarti Sn ya. Karena cucunya tadi kan ada 6, berarti N-nya 6. Yang ditanya S6. Oke. Karena di sini aritmatika, maka Sn itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 B. Nah, di sini yang ditanyakan adalah S6. Maka N-nya diganti 6. 6 per 2 kali. Ya, perhatikan di sini kita kan belum mencari A sama B-nya ya. Kita pakai cara eliminasi substitusi ya. Kita taruh sini aja. Pertama, kita eliminasi dulu. Oke, kita eliminasi. Kalau U2 itu kalau aritmatika kan sama dengan A plus B itu sama dengan 9 ya. U5 A plus 4B sama dengan 21. Oke. Selanjutnya kita eliminasi berarti dikurangi ya. A kurangi A habis. B dikurangi 4B hasilnya min 3B.
kemudian 9 dikurangi 21, hasilnya min 12. Maka B-nya min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. B-nya ketemu 4. Sekarang kita mencari nilai A dengan cara substitusi. Substitusi ke persamaan yang mana? Persamaan yang pertama, yaitu A plus B sama dengan 9. A plus B-nya 4 sama dengan 9. Maka nilai A-nya, banyak benda ruas jadi negatif, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Makanya sudah ketemu 5. Sekarang kita tinggal substitusi aja ke sini, jadi 2 kali 5 ditambah N-nya tadi berapa? N-nya 6 ya. Maka 6 min 1, B-nya 4. Oke. 6 min 1 kali 4. Kita hitung aja. 6 dibagi 2, 3. 2 dikali 5, 10. 6 dikurangi 1, 5. Kali 4, 20. Oke. 10 tambah 20, 30 kali 3 sama dengan 90. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17, suatu perusahaan pakaian dapat menghasilkan 4.000 buah pakaian pada awal produksi. Pada bulan berikutnya, produksi ditingkatkan menjadi 4.050. Apabila kemajuan tetap, maka jumlah produksi dalam 1 tahun adalah, maka kita tulis diketahui ya. Diketahui awalnya produksinya berapa? 4.000 ya. Awalnya produksinya adalah 4.000. Kemudian pada bulan berikutnya bertambah jadinya 4.050. Maka pertambahan atau selisihnya itu berapa? 52. Itu bedanya atau selisihnya ya. Kemudian di sini yang dicari adalah jumlah produksi dalam 1 tahun. Jumlah produksi dalam 1 tahun ini kan per bulan ya. Ini adalah per bulan. Per bulan kalau 1 tahun berarti yang N-nya itu adalah 12 bulan. N-nya 12 ya. Maka yang ditanya itu jumlah, karena jumlah berarti SN. Berarti S12 ya ditanya. Kalau beda kan berarti menggunakan barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika untuk SN-nya itu rumusnya tadi ya sudah disebutkan berkali-kali ya, bahwa SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Mohon maaf ya, ini komputernya sangat lemot sekali, sehingga antara tulisan dan ucapan tidak bareng ya. Tapi kalian sudah tahu sendiri nih caranya. Oke, sekarang S12 lah yang dicari. S12, maka N-nya 12 per 2 kali 2 kali 4.000 ditambah N-nya 12 min 1 kali 50.
ya. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6. 2 kali 4.000, 8.000. 12 dikurangi 1 itu 11, 11 kali 50 itu 550. Nah, kemudian habis ditambah 8.000 ditambah 550 kan 8.550 dikalikan 6 hasilnya 51.300. Ini ya hasilnya nomor 17. Ya, sekarang kita bahas nomor 18. Di sini nomor 18 jumlah tak hingga suku-suku deret geometri konvergen adalah 6. Di sini maka ya kita tulis dulu ya. Nomor 18 yang pertama adalah S tak hingga untuk deret geometri konvergen di sini adalah 6. Sedangkan S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 min R sama dengan 6. Lalu kita sederhanakan, ya kita kalikan silang. 6 ini kan artinya 6 per 1 ya. Kalau dikali silang jadi A kali 1A. 6 kali 1 min R jadi 6 min 6R. Ini kita simpan dulu yang pertama. Terus yang kedua pernyataannya adalah jumlah suku-suku bernomor genap adalah 2. Artinya U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah dan seterusnya. Hasilnya ini 2. U2 itu kalau barisan geometri, UN-nya geometri kan A kali R pangkat N-1 ya. Berarti kalau U2 kan AR saja. Oke. Sedangkan kalau U4 AR pangkat 3. Nah, kalau dikembalikan ke U2 misalkan jadi suku pertama, U4 suku kedua, U6 suku ketiga, maka AR ini adalah suku pertama A. Sedangkan R-nya, kita mencari R kan rumusnya suku kedua dibagi suku pertama ya, maka AR pangkat 3 dibagi AR. Kalau disederhanakan, maka ini R-nya jadi pangkat 2. R pangkat 2. Lah, nanti A-nya diganti ini, R-nya diganti ini ya. Maka kalau dibuat rumus S tak hingganya ini, yang nomor-nomor genap ini, dia sama dengan 2. Rumusnya kan A per 1 min R sama dengan 2. Hanya tadi apa? Hanya tadi AR per 1 min R-nya R kuadrat. Sedangkan 2 didapat dari 2 per 1. Lalu dikali silang ya. Saya letakkan yang paling atas sendiri. Ini kalau kita sederhanakan kan AR kali 1 ya AR ya kan. 2 kali 1 min R kuadrat ya 2 min 2 R kuadrat. Oke. Setelah itu A-nya di sini bisa diganti oleh A yang ini ya kan. Yaitu 6 min 6R. Terus kali R sama dengan 2 min 2R kuadrat. Oke, kita sederhanakan ya. 6 kali R, 6R. Min 6R kali R, min 6R kuadrat. Kemudian ini 2 min 2R kuadrat. Kita sederhanakan, kita pindah ruas semua ke ruas kanan jadi 0 sama dengan min 2R plus 6R jadi 4R kuadrat. Oke.
Kemudian 6R pindah ruas jadi min 6R. Ya, 2, 2-nya tetap ya, plus 2. Nah, sekarang waktunya pemfaktoran. Kalau difaktorkan, hasilnya adalah 2. R min 1 dan yang satunya R min 1. Sehingga R yang 2R min 1 ini menghasilkan R sama dengan setengah, atau yang R min 1 ini menghasilkan R sama dengan 1. Dari keduanya ini yang berlaku yang mana? Karena yang disebut konvergen itu adalah yang R-nya itu di antara min 1 dan 1. R-nya yang di antara min 1 dan 1 mana yang memenuhi? Yaitu R sama dengan setengah. Ini tidak memenuhi ya. Maka hasil R-nya sama dengan setengah. Nomor 19 ya. Nomor 19, 3 buah bilangan tiga buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan bedanya 3. Jika suku kedua dikurangi 1, maka terbentuk barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah, nah kita cari dulu ya di sini. Untuk barisan aritmatika ada 3 buah. Saya tulis dulu untuk aritmatika di sini ada 3 suku maksudnya ya, yaitu U1, U2, dan U3. Kemudian yang namanya aritmatika ya, U1 itu dilambangkan A. Berarti kalau U2 A plus B, U3 A plus 2B. Masih ingat ya, caranya pakai UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, di sini bedanya diketahui sama dengan 3. Tinggal ganti aja B-nya. Maka A tetap A karena nggak tahu. A plus B, maka bedanya 3. A plus 3. A plus 2B, maka A plus 2 kali 3. Nah, ini ya. Sudah. Kemudian, jika suku kedua dikurangi 1, nah kita fokus pada suku kedua ini. Jika suku kedua ini dikurangi 1, maka dia akan membentuk barisan geometri. Ya, dengan U1-nya tetap, U2-nya tadi katanya dikurangi 1. Sedangkan U3-nya tetap ya, akan membentuk barisan geometri. Berarti U1 tetap A, U2-nya kan A plus 3. Dikurangi 1 tinggal A plus 2. U3-nya tetap A plus 6. Seperti ini. Kemudian, jika suku kedua dikurangi 1, maka terbentuk barisan geometri dengan jumlah 14. Nah, ini semuanya ini, geometri ini kalau dijumlahkan hasilnya S-nya 14 atau dibuat gini aja. A plus A plus 2 plus A plus 6. Di sini dia hasilnya 14. A-nya ada berapa? A tambah A tambah A berarti 3, 3A. 2 tambah 6, 8 sama dengan 14. Maka 3A 14 dikurangi 8 hasilnya 6. A-nya hasilnya 2. Kemudian rasio barisan tersebut ya. Yang namanya rasio itu kan berarti suku kedua dibagi U1 ya. Kita fokus ke sini, kita substitusikan nilai A-nya ya. Untuk geometri maka barisannya jadi, ya saya tulis lagi U1, U2, U3 dengan mensubstitusikan nilai A ini, A-nya jadi 2, U2-nya berarti 2 tambah 2 jadi 4, terus
U3-nya A plus 6 ke 8. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rasio itu U2 dibagi U1, 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Bang ya, nomor 20. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan N kuadrat plus 5N. Suku ke-20 dari deret aritmetika tersebut adalah, nah sama ya, kita pakai rumus yang seperti tadi, bahwasanya diketahui ini adalah deret aritmetika ya. Aritmetika Sn-nya sudah diketahui N kuadrat plus 5N. Yang ditanyakan adalah suku ke 20 ya. Suku ke 20. Sekarang berdasarkan konsep mencari UN tadi ya kan. Mencari UN tadi rumusnya kan Sn dikurangi Sn-1 ya. Ini untuk mencari UN. Nah, di sini kita cari U20. Berarti kita harus mencari S20 dikurangi S19 dimasukkan ke sini ya. S20 berarti N-nya diganti 20. Apa? 20 kuadrat plus 5 kali 20. S19 berarti 19 kuadrat plus 5 kali 19. Oke. Lalu kita sederhanakan ya. 20 kuadrat plus 5 kali 20 di sini langsung saja hasilnya 500 dikurangi 19 kuadrat plus 5 kali 19 hasilnya 456, sehingga kalau dikurangi hasilnya 44. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke nomor 21. Di sini dalam kotak tersedia 10 bendera ya. Berarti di lambang bendera ini kok ada kotak tersedia 10 bendera, harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu. Di sini botolnya ada 10 ya. Kemudian semua peserta lomba mulai bergerak, startnya dari botol ke-10 sini ya. Jarak tempuh yang dilalui peserta lomba adalah, maka yang pertama adalah kita cari jarak dari botol ke-10 menuju bendera ya. Untuk mengambil bendera ini jaraknya berapa? Ya kan? Berarti di sini S ya, saya lambangkan jarak itu S. Dari botol ke-10 menuju ke bendera, di sini kan melalui 8 cm, 8 cm sebanyak 9 kali. Berarti bisa saya tulis 8 kali 9. Ditambah ini jarak botol 1 ke bendera ini ditambah 10, ditambah 10. Nah, ini perjalanan yang pertama. Kemudian kan peserta kan ambil satu bendera untuk dimasukkan ke botol pertama. Berarti jarak yang ditempuh lagi adalah 10 ditambah 10 lagi. Kemudian kembali lagi untuk mengambil bendera karena benderanya tidak boleh dibawa sekaligus, harus satu-satu. Berarti 10 lagi. Kemudian ditancapkan ke botol kedua. Berapa perjalanannya? 10 tambah 8, 18. Kemudian kembali lagi. Nah, sama ya. Kembali lagi berarti 10 sama 8, 18. Dan seterusnya satu persatu sampai botol terakhir, yaitu botol ke-10 ya. Botol ke-10 ini berarti
jaraknya sama dengan jarak tempuh yang pertama tadi ya. Berapa tadi? 8 kali 9 ditambah 10. Nah, sekarang kita ringkas, kita sederhanakan. 8 kali 9 ditambah 10 berarti kan 82 ya. 82 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 18 tambah 18 sampai kembali lagi ke 82. Di sini kita lihat ada 2 kali semua, 82-nya 2 kali, 10-nya 2 kali, 18-nya 2 kali. Berarti kalau disederhanakan jadi 2 kali, mulai dari yang terkecil aja 10 plus 18 plus dan seterusnya sampai 82 ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan yang ini sebentar, saya beri warna yang berbeda. 10 sampai 82 ini kita cari menggunakan rumus SN. SN aritmetika ya. SN aritmetika dulu dengan A-nya di sini A-nya berapa? A-nya 10 ya. Kemudian UN-nya 82. Kita cari bedanya juga ya, bedanya dari 10 ke 18 berarti bedanya adalah 8. Kita cari N-nya. Kita cari N-nya dari mana? Dari rumus UN ini. Nah, ya, maka UN kan sama dengan 82. UN itu rumusnya A plus N min 1. B sama dengan 82. A-nya 10 plus N-nya belum tahu, min 1. B-nya 8 sama dengan 82. Kita taruh sini ya. Maka kalau disederhanakan jadi 10 plus 8N min 8 sama dengan 82. Maka 8N 10 min 8 itu plus 2 ya. Sama dengan 82. 8N-nya sama dengan 82 dikurangi 2, 80. N-nya sama dengan 10. 80 dibagi 8. N-nya 10 ya. Ketemulah N-nya 10, lalu kita bisa masukkan ke sini ya. Kalau saya lanjut lagi, di sampingnya sini ya. Oke, 2 kali, ini kan SN ya. SN itu rumusnya adalah, kalau UN-nya sini sudah diketahui, maka rumusnya N per 2 kali A plus UN, ya kan? 2-nya kan bisa dicoret di sini. Nah, maka N-nya berapa tadi? 10 ya. A-nya 10 plus UN-nya 82. Jadi 10 tambah 82, 92 kali 10, 920 cm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya? Nomor 22 ya. Nomor 22. Seutas tali dipotong menjadi 52 bagian yang setiap potongan membentuk deret aritmetika. Jika potongan tali terpendek 3 cm dan terpanjang 105 cm, panjang tali semula adalah, nah
Berarti kita pakai SN ya untuk menjumlahkan panjang tali semula. Nah, plus diketahui dulu. Yang diketahui adalah ini membentuk aritmatika ya, kita mulainya dengan aritmatika. Tali dipotong menjadi 52 bagian, berarti N-nya 52. Kemudian potongan pertama atau tali terpendeknya adalah 3 cm, berarti A-nya sama dengan 3. Kalau tali yang terpanjang berarti yang suku terakhir ya, UN. UN-nya sama dengan 105. Yang dicari atau yang ditanya adalah panjang tali semula, berarti kan dari suku-suku itu dijumlahkan SN ya. Dari bagian-bagian tali digabungkan berarti dijumlahkan SN. Ya, rumusnya SN itu kalau diketahui UN, langsung saja SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. N-nya 52/2, A-nya 3 plus UN-nya 105. 105 ditambah 3 hasilnya 108. Dan 52 dibagi 2, 26. Berarti 26 kali 108. Hasilnya sama dengan 2808. Oke. Sekarang nomor 23. 23. Diketahui tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi. Berarti di sini pakai aritmatika ya. Bedanya 4 kursi. Kemudian bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris, berarti N-nya ada 15. Kemudian baris terdepannya adalah 20 kursi, berarti A-nya sama dengan 20. Maka kapasitas kursi di gedung semua yang ditanya itu adalah SN-nya, jumlah semua kursi ya. Nah, diketahui BN sama A, berarti menggunakan rumus SN yang ada AB-nya ya. N/2 kali 2A plus N-1 ini. Ya, berarti N-nya 15 ya, 15/2 kali 20 ditambah 15 min 1 B-nya 4. Oke. Oke, sekarang 15/2 2 kali 20 itu 40 ditambah 14 kali 4 ya, ini 14 kali 4 itu 56 ya. Kalau semuanya di total hasilnya 720. Oke. Sekarang nomor 24. Suku ketiga dan kelima dari deret geometri lah diketahui ya. Diketahui ini geometri. Suku ketiga dan suku kelimanya. Suku ketiganya 32, suku kelimanya 512. Jumlah yang ditanya adalah jumlah 3 suku pertama. Oke, pakai cara eliminasi substitusi ya. Yang pertama kita pakai cara eliminasi dulu. Karena geometri UN-nya AR pangkat N-1. Berarti kalau U3 AR pangkat 2 sama dengan 32. U5 AR pangkat 4 sama dengan 512. Kita eliminasi berarti dibagi aja supaya hilang. A dikurangi A habis, R kuadrat dikurangi R pangkat 4, jadi R-nya ketinggalan pangkat 2. Ya, 32 dibagi 5, 1, 2, semua dibagi 32, ini 1, ini 16. Berarti tinggal apa? Tinggal 1/R kuadrat sama dengan 1/16. Nah, R kuadratnya di sini kan berapa? 16 ya. Maka R-nya kuadrat pindah ruang jadi akar. Akar dari 16 itu berapa? 4. Ini adalah nilai R. Sekarang kita substitusi ya. Kita taruh atas saja sini. Kita cari dengan cara substitusi, masukkan persamaan yang pertama.
AR kuadrat sama dengan 32. A kali R 4 kuadrat sama dengan 32. A kali 4 kuadrat itu 16 sama dengan 32. Maka A-nya 32 dibagi 16 sama dengan 2. Sudah ketemu A-nya dan R-nya. Lalu kita masukkan ke rumus Sn. Karena R-nya lebih dari 1, maka Sn-nya rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1. Berarti yang ditanya S3. A-nya 2, R-nya 4, pangkat N-3 min 1 per R 4 min 1. Jadi 2, 4 pangkat 3, hasilnya 64 dikurangi 1, 63 ya. Per 63, 4 dikurangi 1, 3. 63 dibagi 3 hasilnya 21, 21 kali 2, 42. Ya, nomor 25. Ini mana ya? Jika jumlah tak hingga deret, kita tulis saja di sini A plus 1 plus 1 per A plus 1 per A kuadrat plus dan seterusnya. Itu kalau dijumlahkan 4A, maka nilai A adalah, berarti kita ketahui satu-satu ya, bahwa di sini A ini adalah suku pertama. Kemudian kita bisa mencari rasio dengan cara suku kedua dibagi suku pertama. Nah, ini rasionya. Kemudian 4A di sini adalah jumlah deret tak hingganya, ya kan? Kita masukkan rumus S tak hingga sama dengan 4A. S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 min R sama dengan 4A. A-nya ya A ya. Kemudian 1 min R-nya 1 per A sama dengan 4A. Oke, kita sederhanakan maka A per 1 dikurangi 1 per A yaitu A min 1 per A sama dengan 4A. Oke, kita taruh sini aja. Kemudian di sini ada A dibagi A min 1 per A itu sama saja seperti ini. A pembagian ini per ini dibuat perkalian. Kemudian pecahannya ini dibalik. Pecahannya dibalik jadi apa? A per A min 1 sama dengan 4A ya. Kemudian di sini ada A, di sini ada A, bisa disederhanakan. Atau ini kita sederhanakan dulu. A kali A yaitu A kuadrat per A min 1 sama dengan 4A ya. 4A di sini kita bisa sebut 4A per 1 ya, supaya bisa dikali silang. A kuadrat dengan 4A sama-sama dicoret ya A-nya, bisa. Kemudian kali silang ya, A kali 1A, 4 kali A min 1, 4A min 4. Oke, lalu kita sederhanakan, kita pindah ruas. Jadi 4A dikurangi A jadi 3A. Min 4 kita pindah ruas 4. Maka nilai A-nya sama dengan 4 per 3. Kemudian kita masuk soal nomor 26 ya. 26 ini agak panjang. Oke, ketahui akar-akar persamaan AX kuadrat min BX plus 1 sama dengan 0 ya. Di sini
Kalau kita ingat akar-akar persamaan kuadrat di sini kan A-nya sama dengan, ya, benar, A-nya sama dengan A, sedangkan B-nya sama dengan min B, C-nya sama dengan 1 kan, berdasarkan rumus A kuadrat plus BX plus C itu. Kemudian akar-akarnya kita sebut saja di sini X1 dan X2. X1-nya di sini P ya. Dan X2-nya berapa? 2P. Oke. Kemudian kita bisa gunakan rumus akar-akar persamaan kuadrat itu bahwa X1 ditambah X2 itu kan hasilnya min B per A. X1-nya tadi P ditambah X2-nya 2P sama dengan min B-nya kan min B per A-nya kan A. Berarti min kali min plus P ditambah 2P, 3P B per A. Ya kan? Kemudian kita kita pindah ruas saja sehingga berbentuk A sama dengan, ya, kita tukarkan 3P dengan A sehingga menjadi A sama dengan B per 3P yang pertama, ya kan. Yang kedua, berdasarkan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, X1-nya tadi P, dikali X2-nya 2P, sama dengan C-nya 1 per A-nya A kecil. Oke, P kali 2P ya 2P kuadrat, sama dengan 1 per A. Kalau ditukar tempat, jadi A sama dengan 1 per 2P kuadrat. Nah, sini kita bisa mencari nilai P-nya, ya. Karena ini menjadi A sama dengan dan ini A sama dengan. Sehingga kalau saya letakkan di sini, B per 3P sama dengan 1 min per 2P kuadrat. Karena ini sama-sama A, ya kan? Maka B per 3P sama dengan 1 per 2P kuadrat. Di sini P dengan P bisa disederhanakan, ini tinggal kuadratnya hilang, tinggal P saja. Kemudian bisa kita kalikan silang, ya. Bahwasanya ini kalau saya sederhanakan jadi B per 3 sama dengan 1 per 2P. Maka B kali 2P sama dengan 3 kali 1, 3. Nilai B-nya sama dengan 3 per 2P. Kan? B-nya sudah ada. Kemudian B-nya kan sudah menjadi variabel P, ya. Sekarang kita mencari A-nya menjadi variabel P. Di sini kita bisa peroleh dari sini A sama dengan 1 per 2P kuadrat, ya. Sehingga tadi yang jika 1, A, B merupakan 3 suku berurutan suatu barisan aritmatika, ya. Jadi barisan aritmatikanya itu 1, A, B. Di sini adalah suku pertama, yang A itu suku kedua, yang B itu suku ketiga. AB-nya kita ubah semua, ya. Maka jadi 1, A-nya jadi 1 per 2P kuadrat, ya. Dari sini. Kemudian B-nya yang ini. B-nya jadi
3 per 2P. Nah, sekarang kita mau mencari nilai P, kita pakai perbandingan beda. Kita pakai perbandingan beda. Perhatikan ini ke sini, U1 ke U2 itu kan B1. U2 ke U3 di sini B2. Setiap beda nilainya sama, berarti B1 sama dengan B2 ya. B1 rumusnya kan U2 min U1 ya. Sedangkan B2 U3 min U2. Ya tinggal ngurangi aja. U2-nya 1 per 2P kuadrat dikurangi U1-nya 1. U3-nya 3 per 2P dikurangi U2-nya 1 per 2P kuadrat. Taruh sini muat ya. Kemudian kita sederhanakan ya. Jadi apa ini? Ini 1 per 2P kuadrat dikurangi 1 hasilnya menjadi, samakan menyebutnya yuk. 2P kuadrat dulu penyebutnya. Yang ini 1 min 2P kuadrat ya. Sama dengan penyebutnya juga disamakan 2P kuadrat. 2P kuadrat bagi 2P tinggal P kuadrat. P kuadrat kali 3. 2P kuadrat bagi 2P tinggal P. P kali 3 ya 3P ya. 3P dikurangi 2P kuadrat dibagi 2P kuadrat. Ya, 2P kuadrat dengan 2P kuadrat disederhanakan. Tinggal yang atas saja kan. Nah, lalu kita tulis saja 1 min 2P kuadrat sama dengan 3P min 1 pindah ruas ke kanan semua. Jadi 0, 2P kuadrat plus 3P min 1 min 1 min 2 ini ya. Sudah kan? Lalu kita faktorkan. Jadi apa kalau difaktorkan? Kalau difaktorkan jadi P plus 2 sama 2P min 1. P plus 2 itu kan berarti P-nya sama dengan min 2. Atau 2P min 1, P-nya sama dengan setengah. Ya kan? Nah, di sini yang memenuhi syarat mana? P-nya yang ada di pilihan ganda ada P sama dengan min 2. Bisa dipahami ya? Lanjutkan ke nomor 27 ya. 27 ini diketahui barisan aritmatika ya. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 dan U8-nya berturut-turut 18 dan 9. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah, yang ditanya adalah S10 ya, jumlah 10 suku pertama. Oke, caranya sama ya kayak tadi ya, berkali-kali ya. Pertama kita eliminasi dulu berdasarkan UN sama dengan A plus N min 1B. U5 berarti kan A plus 4B sama dengan 18. U8 A plus 7B sama dengan 9. Kita kurangi saja agar A-nya habis hilang. 4B dikurangi 7B min 3B. 18 kurangi 9, 9. Maka nilai B-nya sama dengan min 3. Kemudian kita substitusi untuk mencari A-nya. Kita substitusi kebersamaan yang kedua aja. A plus 7B sama dengan 9. A plus 7 kali B-nya min 3 sama dengan 9. A 7 kali min 3 min 21 sama dengan 9. Nilai A-nya 9 ditambah 21 sama dengan 30. Sekarang
kita mencari S10-nya ya. Kita mencari S10 berdasarkan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Oke, Sn 10 jadi 10 per 2, 2 kali A-nya 30, plus N-nya 10, min 1, B-nya min 3. Oke, 10 per 2 itu 5, 2 kali 30 itu 60, 10 dikurangi 1 itu 9, 9 kali min 3, min 27. Oke, maka jadi 5 kali 60 dikurangi 27, hasilnya 33. Maka 5 kali 33, 165. Oke, sekarang nomor 28. Diketahui suku pertama atau A dan suku keempatnya suatu barisan geometri ya. Nah, sebentar, kita tulis dulu geometri. Suku pertamanya 3, suku keempatnya 27. Yang ditanya adalah suku ke-7. Oke. Maka ya, berdasarkan 4 sama dengan 27 kita jabarkan. 4 sama dengan 27 karena ini geometri, 4 itu disebut AR pangkat 3 sama dengan 27. Sedangkan A-nya di sini 3 ya, kali R pangkat 3 sama dengan 27. R pangkat 3 sama dengan 27 dibagi 3 itu 27 dibagi 3 itu 9. Ngelindur aku, ngelindur. Oke, kita lanjut nomor 28. 28 ini diketahui merupakan barisan geometri ya. Barisan geometri dengan suku pertamanya itu 3, sedangkan suku keempatnya itu 24. Yang ditanya adalah suku ke-7. Oke, karena barisan geometri, kita ambil dulu di sini suku keempatnya 24 ya. Karena UN sama dengan AR pangkat N-1, maka U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 24. Hanya diketahui 3 kali R pangkat 3 sama dengan 24. R pangkat 3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka R-nya lawannya pangkat 3 yaitu akar pangkat 3. Pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nya sudah ketemu. 2, A-nya sudah ketemu. 3, kita tinggal mencari U7. U7, UN kan rumusnya ada langsung ya. U7 itu A kali R pangkat 6. A-nya 3, R-nya 2 pangkat 6. 3 kali 2 pangkat 6 itu 64. 3 kali 64 sama dengan 190. Next, nomor 29. 29 diketahui ya
Suatu virus berkembang 2 kali lipatnya setiap 2 jam. R-nya rasionya 2 kali lipat setiap 2 jam. Bila jumlah virus pada pukul 7, nah kita cari T-nya ini periodenya ya. Kita cari periodenya di sini mulainya pukul 7 sampai 15, berarti dari 15.00 dikurangi 7.00 berapa jam? Karena perkembangannya tiap 2 jam berarti dibagi 2 jam. Ya, 15 dikurangi 7 itu dia ada 8 jam ya. 8 jam, 8 dibagi 2 berarti ada 4 kali membelah. Kalau 4 kali membelah, maka dia hasil terakhirnya adalah suku kelima, ya. Karena dari awalnya suku ke-1 membelah pertama, dari suku 2 membelah kedua, dari suku 3 membelah ketiga, dari suku 4 membelah ke-4, dari suku kelima. Kemudian pada pertama kalinya ketika pukul 7 itu dia ada 5 spesies, berarti A-nya 5. Oke. Perkembangan virus setelah pukul 15 yang ditanya adalah U5-nya berarti. UN itu rumusnya adalah A kali R pangkat N1. Karena U5, A-nya tadi 5 kali R-nya 2 ya. Pangkat N-nya 5 min 1. Jadi 5 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 5 kali 16 sama dengan 8. Seperti itu. Sekarang terakhir nomor 30. 30 diketahui hasil panen suatu daerah berkurang 2%. 2% kita ambil persentasenya atau R-nya ya. 2%. 2% itu 0,02. Oke, per tahun. Jika saat ini panen sebanyak 100 ton, berarti H0-nya ya, H0-nya 100 ton. Jumlah panen selama 5 ton, berarti R-nya 5 tahun karena persentasenya per tahun, berarti 5 dibagi 1, 5, T-nya 5. Ya, langsung yang ditanya adalah T-nya yang ditanya. Ya, berdasarkan rumus, karena di sini ada kata berkurang, berarti rumus peluruhan ya. HT sama dengan 0 kali 1 min R pangkat T, ya kan? 0-nya 100 dikali 1 min R-nya 0,02 pangkat T-nya 5. Oke, jadi 100 dikali 1 dikurangi 0,002 itu 0,98 pangkat 5. Jadi 100 dikali 0,98 pangkat 5 hasilnya adalah 0,904. Nah, kalikan 100 berarti 90,4. Ini hasilnya sudah selesai. Semoga bisa digunakan pedoman untuk belajar dan ulangannya nilainya maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.